Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Famelia Stevina Bangur, mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang merupakan salah satu pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta SMA. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu materi statistika yang berkaitan dengan data berkelompok. Agar tidak bertele-tele, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah dalam memperoleh kepastian terkait dengan masalah yang belum diketahui jelas kepastiannya. Langkah-langkah itu meliputi proses mengumpulkan data, meringkas dan menafsirkan data, serta menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyajian data. Data itu sendiri dapat disajikan dalam 4 bentuk. Yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Dengan mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas pada distribusi frekuensi, memudahkan pengguna data untuk membaca informasinya. Yang kedua, histogram. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan histogram adalah batas kelas dan frekuensinya. Sumbu X merupakan kelas dari distribusi frekuensi, sedangkan sumbu Y adalah frekuensinya. Yang ketiga, poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di tengah kelas masing-masing. Untuk menggambarkan poligon frekuensi hampir sama dengan histogram. Masing-masing kelas diwakili dengan tinggi titik pada titik tengah kelas tersebut. Langkah terakhir adalah menghubungkan titik-titik yang dihasilkan sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah OGIF. OGIF merupakan grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas distribusi frekuensi. Untuk menyajikan data dalam bentuk OGIF ada dua, yaitu penyajian data dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Tetapi pada video pembelajaran ini saya akan jelaskan salah satu di antaranya, yaitu penyajian data dalam bentuk OGIF tetapi dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk menyajikan data dalam bentuk OGIF, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tepi atas dan juga tepi bawah dari data yang sudah kita buat dalam bentuk tabel. Setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif dari data-data tersebut. Nah, berbicara tentang distribusi frekuensi, ada 5 tahap yang harus dilalui untuk menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan itu sendiri merupakan selisih dari data maksimum dan data minimum. Atau dengan kata lain, jangkauan adalah data maksimum kurang data minimum. Yang kedua, menentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas, kita bisa menggunakan rumus 1 tambah 3,3 dikali log dari jangkauan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sementara itu, panjang kelas merupakan hasil bagi dari jangkauan dan banyak kelas. Atau dengan kata lain, panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Untuk menentukan titik awal, kita bisa melihat data terkecil dari data yang sudah ada. Untuk menentukan data berikutnya, kita perlu menambahkan data pada titik awal dijumlahkan dengan panjang kelas. Begitupun seterusnya sampai pada kelas terakhir. Terakhir adalah menghitung frekuensi tiap kelas. Untuk menghitung frekuensi, bisa kita lihat pada jumlah atau banyaknya perolehan data dari data-data tersebut. Misalnya, tinggi siswa antara 160 sampai 165 ada berapa? Itu contoh frekuensi. Nah, selanjutnya, untuk lebih paham, mari kita cermati soal berikut ini. Berikut ini merupakan data nilai ulangan matematika siswa kelas 9. Di antaranya yaitu
5848 42 58 69 72 58 63 52 51 77 51 70 58 55 60 45 50 48 53 65 58 61 55 62 61 dan yang terakhir 48. Dan data di atas tentukan jangkauan banyak kelas, panjang kelas, titik awal dan menghitung frekuensi pihak kelas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jangkauan adalah data maksimum kurang data minimum, sehingga dilihat dari data-data sebelumnya atau data nilai ulangan matematika siswa kelas 9, data paling besar yaitu 77, sementara yang paling kecil adalah 42, sehingga jangkauannya adalah 77 kurang 42 sama dengan 35. Sementara itu, banyak kelas kita peroleh dari 1 tambah 3,3 dikali log dari jangkauan yang sudah kita peroleh. Karena tadi jangkauannya kita peroleh adalah 35, maka rumus untuk menentukan banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log dari 35, sehingga diperoleh 1 tambah 5,09 sama dengan 6,09. 6,09 itu sendiri jika dibulatkan sama dengan 6. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa panjang kelas adalah hasil bagi antara jangkauan dan banyak kelas, sehingga panjang kelas sama dengan jangkauan bagi banyak kelas. Tadi kita sudah peroleh bahwa jangkauannya adalah 35 dan banyak kelasnya sama dengan 6, sehingga panjang kelas sama dengan 35 bagi 6 sama dengan 58, yang jika dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya menentukan titik awal. Karena diketahui yang paling kecil adalah 42, maka titik awalnya adalah 42 dan panjang kelasnya adalah 6, sehingga titik awal pada kelas kedua adalah 42 tambah 6 sama dengan 48. Begitu juga pada kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya, ubah data tersebut ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa distribusi frekuensi itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang dibagi dalam tiap kelas. Nah, karena panjang kelas sama dengan 6, berarti data pada kelas pertama ada 6 nilainya, yaitu 42, 43, 44, 45, 46, sampai dengan 47. Sementara data kedua yang mana titik awalnya adalah 48 yang kita peroleh dari 42 tambah 6, sehingga data pada kelas kedua adalah 48 sampai dengan 53. Data pada kelas ketiga 54 sampai 59, seterusnya sampai dengan data kelas 6 yaitu 72 sampai 77. Sementara pada kolom frekuensi tinggal kita sesuaikan. Misal antara kelas pertama kisaran 42 sampai 47, kira-kira ada berapa siswa yang peroleh nilai antara kisaran tersebut. Begitu juga pada kolom frekuensi pada kelas-kelas berikutnya. Untuk penyajian data dalam bentuk histogram, caranya sangat mudah, yaitu tinggal melihat frekuensi dan banyaknya kelas. Misalnya pada kelas pertama kisaran 42 sampai 47, frekuensinya sama dengan 2. Di sini ditunjukkan dengan tinggi atau sumbu Y pada diagram tersebut, sementara banyak kelas ditunjukkan oleh sumbu X. Kelas pertama tadi frekuensinya adalah 2, bisa digambarkan seperti pada diagram yang sudah tersedia. Pada kelas kedua frekuensinya 8, kelas ketiga frekuensinya 7, kelas keempat frekuensinya 6, kelas kelima frekuensinya 2, kelas keenam frekuensinya juga adalah 2. Sehingga dari data tersebut bisa diubah dalam bentuk histogram atau diagram batang, seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman. Selanjutnya, poligon frekuensi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa menyajikan data dalam bentuk poligon frekuensi tidak jauh berbeda dengan cara menyajikan data dalam bentuk histogram. Jika pada histogram frekuensinya dilambangkan dengan diagram batang, pada poligon frekuensinya dilambangkan atau dinotasikan dengan titik-titik, dan langkah terakhir tinggal menghubungkan titik-titik dari frekuensi yang sudah diperoleh. Yang terakhir adalah penyajian data dalam bentuk OGIF. Sebelum menyajikan data dalam bentuk OGIF, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuat tabel atau menyajikan data dalam bentuk tabel, yang mana dalam tabel tersebut memuat batas bawah dan frekuensi kumulatif. Batas bawah ini berfungsi untuk mewakili tiap kelas pada sumbu X, dan frekuensi kumulatif mewakili tiap frekuensi pada sumbu Y.
Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 9 diperoleh pada kelas pertama rentangannya yaitu 42 sampai 47 sehingga batas bawah kelas tersebut adalah 41,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 2. Selanjutnya pada kelas kedua dengan rentangan 48 sampai 53 artinya batas bawah pada kelas kedua adalah 47,5 dengan frekuensi kumulatif sama dengan 10. 10 ini diperoleh dari 2 ditambah 8. 8 ini kan frekuensi dari kelas 2 tersebut. 2 ini adalah frekuensi kelas pertama. Jadi 2 tambah 8 sama dengan 10 yang merupakan frekuensi kumulatif dari kelas kedua. Pada kelas ketiga rentangannya yaitu 54 sampai 59 sehingga batas bawah kelas sama dengan 53,5 dan frekuensi kumulatif sama dengan 17 diperoleh dari 10 tambah 7. Selanjutnya pada kelas keempat dengan rentangan 60 sampai 65 maka batas bawah dari kelas ini adalah 59,5 dengan frekuensi kumulatifnya adalah 23 diperoleh dari 17 tambah 6. Sementara itu pada kelas ke-6 rentangannya yaitu 66 sampai dengan 71 yang artinya batas bawah kelas tersebut adalah 65,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 25 yang diperoleh dari 23 tambah 2. Dan yang terakhir atau kelas yang terakhir dengan rentangan 72 sampai 77 yang artinya batas bawahnya 71,5 dan frekuensi kumulatifnya adalah 27 yang diperoleh dari 25 ditambah 2. Setelah memperoleh batas bawah dan frekuensi kumulatif dan data-data tersebut, tinggal kita sajikan data-data tersebut ke dalam bentuk OGIF, di mana penyajian data dalam bentuk OGIF langkah-langkahnya sama dengan penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Artinya, kita membuat titik-titik yang merupakan frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas dan langkah terakhir adalah menghubungkan titik-titik tersebut. Selanjutnya, kita akan beralih pada materi ukuran pemusatan data. Yang pertama ada min atau rata-rata. Min atau rata-rata pada data berkelompok adalah perbandingan antara jumlah perkalian nilai tengah terhadap frekuensi masing-masing dengan total frekuensi secara keseluruhan. Yang kedua, median. Median merupakan nilai tengah data yang sudah dikelompokkan terletak di kelas tertentu yang disebut dengan kelas median. Selanjutnya adalah modus kelas. Modus merupakan kelas dengan frekuensi paling banyak. Agar lebih mudah dalam memahami ukuran pemusatan data pada data berkelompok, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada tabel disajikan data berkelompok yang terdiri dari 7 kelas dan panjang kelasnya adalah 9. Pada kelas pertama, rentangannya yaitu 38 sampai 46. Artinya data tengah dari kelas tersebut adalah 42 dan frekuensinya 1. Maka data tengah dikali frekuensi atau 42 kali 1 sama dengan 42. Selanjutnya pada kelas kedua dengan rentangan 47 sampai 55, data tengah dari rentangan tersebut adalah 51 dan frekuensinya 5, sehingga 51 kali 5 sama dengan 225. Pada kelas ketiga, rentangannya yaitu 56 sampai 64 dengan data tengahnya 60 dan frekuensinya sama dengan 7, sehingga 60 kali 7 sama dengan 420. Pada kelas keempat, rentangannya yaitu 65 sampai 73 dengan data tengahnya sama dengan 69 dan frekuensinya sama dengan 12 sehingga 69 kali 12 sama dengan 828. Selanjutnya pada kelas kelima dengan rentangan 74 sampai 82 yang mana data tengahnya adalah 78 dan frekuensinya 25 sehingga 74 kali 25 sama dengan 1950. Pada kelas ke-6 rentangannya yaitu 83 sampai dengan data tengah dan data tengahnya sama dengan 87 dengan frekuensi 22 sehingga 87 kali 22 sama dengan 1914. Yang terakhir pada kelas ke-7 dengan rentangan 92 sampai 100 dan data tengahnya tidak lain adalah 96 dengan frekuensi sama dengan 8 sehingga 96 kali 8 sama dengan 768 dan tabel tersebut juga kita peroleh bahwa total keseluruhan frekuensinya sama dengan 80 artinya nilai tersebut adalah nilai dari 80 orang responden. Dan total keseluruhan atau sigma dari data tengah
kali frekuensi sama dengan 6177. Yang pertama ditanya min atau rata-rata. Seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata pada data berkelompok adalah jumlah atau total keseluruhan data tengah dikali frekuensi dibagi dengan banyak atau total keseluruhan frekuensi sehingga diperoleh rata-ratanya yaitu 6177 bagi 80 sama dengan 77,21. Selanjutnya untuk menentukan median kita menggunakan rumus tepi bawah ditambah panjang kelas dikali dengan banyaknya data bagi 2 kurang frekuensi per frekuensi kelas median. Untuk menentukan tepi bawah kelas yang dipilih adalah kelas median karena banyaknya data adalah 80, maka mediannya terletak di antara data ke-40 dan 41. Data di antara 40 dan 41 itu sendiri terletak pada kelas kelima dengan rentangan 74 sampai 82 sehingga tepi bawahnya sama dengan 73,5. Selanjutnya median data tersebut dengan tepi bawah tambah panjang kelas dikali n per 2 dikurang frekuensi dibagi frekuensi kelas median sehingga diperoleh mediannya sama dengan 73,5 tambah 9 kali 80 per 2 kurang 25 per 25 atau 73,5 tambah 3,705 sama dengan 77,205. Selanjutnya menentukan modus. Rumus dari modus data berkelompok adalah tepi bawah tambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2, di mana D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Dari data yang sebelumnya kita bahas, modusnya pada kelas ke-7 dengan frekuensi sama dengan 25 dan sebelumnya frekuensinya sama dengan 12 sehingga 25 kurang 12 sama dengan 13 sehingga nilai dari D1 sama dengan 13. Selanjutnya D2 yaitu frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya yang artinya D2-nya sama dengan 25 kurang 22 sama dengan 3 sehingga modus data tersebut adalah tepi bawah tambah panjang kelas kali D1 per D2 tambah D1 sama dengan 73,5 tambah 9 kali 13 per 13 tambah 3 sama dengan 73,5 tambah 7,31 sama dengan 80,01. Jadi modus dari data tersebut adalah 80,01. Selanjutnya saya akan membahas tentang ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan ukuran penyimpangan data terhadap rata-rata. Misalnya sudah disediakan data dalam bentuk tabel sebagai berikut, yaitu kelas pertama rentangan 38 sampai 46 dengan data tengahnya 42, frekuensinya sama dengan 1, mutlak dari data tengah dikurangi dengan rata-rata sama dengan 35,21. Dan yang terakhir, frekuensi kali mutlak dari data dikurangi rata-rata sama dengan 35,21. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, ketiga, keempat, sampai dengan ketujuh, teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman. Dan data-data tersebut ditanya simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata rumusnya adalah sigma FI kali mutlak X kurang rata-rata per sigma FI. Dari data tersebut kita peroleh sigma dari FI dikali dengan X kurang rata-rata sama dengan 770,7 dan sigma XI sama dengan 80 sehingga simpangan rata-rata sama dengan 770,7 dibagi 80 sama dengan 9,63375. Selanjutnya kita akan belajar tentang simpangan baku dan ragam. Ragam atau sering disebut varian merupakan kuadrat dari nilai simpangan baku. Dengan rumus ragam sama dengan sigma FI kali XI kurang rata-rata dibagi N. Sehingga simpangan baku merupakan akar dari ragam. Sebagai contohnya masih sama dengan data-data sebelumnya yang sudah kita bahas, di mana teman-teman juga bisa melihat pada layar teman-teman. Di situ kita peroleh bahwa sigma FI dikali XI dikurang rata-rata sama dengan 12.505,39 dan banyaknya data sama dengan 80. Jadi ragamnya sama dengan 12.505,39 bagi 80 sama dengan 12,5. Dan simpangan bakunya sendiri adalah akar dari ragam. Jika simpangan bakunya sama dengan akar dari 12,5 sama dengan 3,535.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. See you next video.